berencana lakukan perjalanan ke luar negeri, simak aturan terbaru PPLN yang berlaku mulai 17 Juli tahun 2022. Usai sejumlah negara mulai menunjukkan lonjakan kasus COVID-19, varian terbaru BA4 dan BA5, Indonesia mulai memperketat sejumlah peraturan. Para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN harus mengetahui dan mematuhi setiap peraturan yang ada agar tetap aman. Apa saja syarat perjalanan ke luar negeri tahun 2022 yang berlaku mulai 17 Juli? Silahkan ikuti setelah yang lewat berikut ini. Syarat pelaku perjalanan luar negeri terbaru sudah diterapkan mulai berlaku Minggu 17 Juli tahun 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran nomor 22 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi coronavirus COVID-19. Aturan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19 dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, serta segera mendapatkan vaksinasi booster guna menjaga antibodi dalam tubuh dan agar dapat melakukan perjalanan tanpa harus melakukan tes antigen maupun PCR. Sebagai persyaratan keberangkatan ke luar negeri dari Indonesia, WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas wajib menunjukkan kartu atau sertifikat fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster yang ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi WNI PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin COVID-19 dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19, atau WNI PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau Kemenkes yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan COVID-19 atau COVID-19 Recovery Certificate. Khusus untuk WNA, persyaratannya tetap sama dengan peraturan sebelumnya, di mana harus vaksin lengkap dan hanya yang bergejala yang akan diperiksa. Bagi teman-teman yang akan melakukan penerbangan ke luar negeri, jadi bisa cek persyaratan di masing-masing negara tujuan. Contohnya, bila teman-teman mau ke Amerika Serikat, kita klik Amerika Serikat. Nah, terbuka untuk wisatawan Indonesia. Penumpang yang divaksinasi dari negara manapun dapat masuk sebagai turis ke Amerika. Aturan perjalanan ke Amerika Serikat. Sudah vaksinasi lengkap, hasil tes PCR tidak perlu. Vaksinasi dosis lengkap, minimum 15 hari sebelum keberangkatan. Vaksin yang diterima AstraZeneca, Covaxin, Covishield,
Covovax, Janssen, Moderna, Nuvaxoid, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa cek masing-masing negara ya. Ini yang sudah vaksin dan ini yang belum vaksinasi lengkap. Kita klik. Yang belum vaksinasi lengkap, hasil tes juga tidak perlu. Nah, ini contohnya teman-teman kalau mau ke Amerika. Nah, jadi ketentuan tambahan juga bisa dicek di sini. Teman-teman bisa cek informasi asuransi perjalanan. Penumpang tidak diwajibkan memiliki asuransi perjalanan. Tadi Amerika. Nah, kalau teman-teman mau ke Jepang contohnya, kita klik Jepang, tertutup. Pelaku perjalanan baru ke Jepang diizinkan masuk jika mendapatkan sertifikat terdaftar di sistem ERFS. Jadi, untuk saat ini Jepang masih menutup para wisatawan atau orang dari luar negeri masuk ke negara Jepang. Kita cek yang lain, contohnya kita mau ke Australia, terbuka untuk wisatawan Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga nih apa syaratnya, bila sudah vaksin atau belum, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa klik di alamat ini. Nanti teman-teman bisa cek di website ini, nanti kita taruh di deskripsi ya. Nah, kita lihat di negara yang lain, contohnya ke Prancis contohnya. Jadi kalau teman-teman mau ke Prancis, status terbuka untuk wisatawan Indonesia. Hasil tes, rapid test antigen maksimum 2x24 jam. Vaksin yang diterima, di sini ada, dan syarat-syaratnya nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, itu ya. Jadi selain aturan-aturan yang ada dari Indonesia, teman-teman juga harus memastikan aturan di negara tersebut apakah memungkinkan orang Indonesia datang ke sana. Dan ini ada destinasi terbuka sebagian. Sebagian itu maksudnya tidak seluruh wilayah bisa kita masuk. Contoh kita cek Brunei Darussalam. Contohnya Brunei Darussalam status terbuka sebagian. Jadi tidak seluruh wilayah itu diizinkan wisatawan Indonesia atau orang Indonesia memasuki negara tersebut. Ada juga nih destinasi yang masih ditutup, Korea Utara. Jadi Korea Utara saat ini negara Indonesia tidak boleh masuk ke Korea Utara. Begitu juga ada aturan disesuaikan, ada penyesuaian sertifikat vaksinasi ke format WHO internasional. Jadi teman-teman nanti bisa cek biar sertifikat vaksinasimu bisa dipakai di luar negeri, sesuaikan formatnya di Peduli Lindungi. Nah, caranya nanti teman-teman bisa buka aplikasi Peduli Lindungi, masukkan menu vaksin COVID-19, pilih sertifikat vaksin, dan di bagian sertifikat perjalanan luar negeri itu disesuaikan saja, tentunya nanti menggunakan dokumen paspor. Nah, sesuaikan namanya sesuai dengan di paspor ya. Itu adalah informasi yang dibutuhkan di negara di mana tujuan kita akan berkunjung ke negara tersebut. Jadi selain aturan vaksinasi booster dari Indonesia, masing-masing negara telah menentukan, jadi harus disesuaikan dengan negara masing-masing. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abikabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.